Dan judul firman Allah, manusia memanusiakan manusia. Itu sangat unik Bapak Saudara ya. Manusia memanusiakan manusia. Atau bahasanya kita baca nanti. Kita lihat dalam Amsal pasal yang 27 ayat 17. Demikian firman Allah, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Kalau bahasanya sedangkan bahasa Batak begini. Surah Kamaidola 20 itu ayat 6 wajib itu. Sioli bano angatarasi sioli. Masimano wa iatarasi dede niha. Dede nagonia niha niha. Nah bahasa Batak imane poda pasal 27 ayat 17. Amsal ini bahasanya amaidola, dalam bahasa Batak poda. Saya datang tak poda nauli. Ya, bosi mana jomi bosi. Suang le songoni bawa mana jomi bohi ni gongana. Bapak Saudara, saya kembali kepada firman Allah. Manusia menajamkan sesamanya manusia. Besi menajamkan besi. Oke? Dua hal yang saya kutip di sini, besi dan manusia. Kalau besi, pertama adalah besi, adalah kita lihat besi dalam industri, atau besi sangat penting dan digunakan untuk konstruksi. Misalnya pembuatan rumah, pembuatan kapal, pembuatan apapun. Bapak Saudara, maka segala sesuatunya adalah butuh yang disebut dengan besi. Mau bangun rumah, tetap pakai besi. Oke lah kalau orang berkata, kalau yang beton. Bukan hanya yang beton. Mau bangun rumah papan atau kayu terbuat dari kayu Bapak Saudara, tetap juga harus pakai besi, paku. Itu besi Bapak Saudara. Semuanya artinya Bapak Saudara, semua apa yang kita lakukan dalam hidup ini harus pakai besi. Mau bekerja, karapa berhasil Bapak Saudara, harus pakai besi. Mau mencodok Bapak Saudara, kita deres, mengguris, mencodok. Banyak kali itu menderes, mengguris, mencodok harus pakai besi Bapak Saudara. Semuanya adalah harus pakai besi. Mau makan pun Bapak Saudara kadang pakai sendok, pakai besi. Segala sesuatunya Bapak Ibu Saudara yang kita lakukan adalah harus dengan pakai besi. Saya sudah pernah ke Bapak Mataluo, Nia Selatan. Kalau kayu yang dibangun oleh bangunan itu tidak pakai besi, tapi harus nifemanga. Dari sudut kayu ke sudut kayu harus, sehingga tidak bisa lepas, lebih kuat daripada dipaku. Tapi walaupun seperti itu, yang mengikis itu, yang melobang itu adalah juga pakai besi. Punya pahat dan punya toko, atau disebut dengan palu, Bapak Saudara. Segala sesuatunya Bapak Saudara adalah harus besi. Nah Bapak Saudara, untuk besi, untuk parang supaya tajam. Kalau bahasa Batak supaya akar, bahasanya akar. Kalau bahasa Batak supaya tajam Bapak Saudara. Ya, kita lihat. Supaya tajam Bapak Saudara. Kalau tajam, maka kita harus bisa bekerja. Kalau parang tidak tajam, maka mau potong-potong pun rumputnya tidak akan pernah bisa putus. Amin. Itu sebabnya besi sangat penting. Itu adalah besi. Tapi Allah memberikan gambaran bahwa hidup manusia adalah sama seperti itu. Oh saudara, kita lihat yang kedua, oh saudara. Dua, orang menajamkan sesamanya. Artinya, niha
jangan karesi abunia niha. Maulah mana jongi bohi ni donganna. Atau manusia memanusiakan manusia. Oke? Banyak orang berkata saya tidak suka kalau dia yang bimbing saya. Banyak orang yang tidak suka kalau dia nanti yang sekolahkan saya tidak mau. Banyak orang bilang begini, kalau dia nanti yang kasih pekerjaan sama saya, yang tunjuk pekerjaan itu sama saya tidak mau. Itu orang yang egois dan yang tidak mau ditajamkan. Coba kita lihat, Bapak Saudara. Coba kita bayangkan, Bapak Saudara. Semua yang ada di dunia ini mau jadi presiden itu harus dukungan manusia. Menjadi anggota dewan itu harus dukungan manusia. Mau menjadi bupati harus dukungan manusia. Mau jadi gubernur harus dukungan manusia. Kecuali para menteri, bukan doa. Itu pun diangkat oleh manusia, Bapak Saudara. Segala semuanya, segala sesuatunya, mau bekerja, mau menjadi ini, mau menjadi tentara, mau menjadi polisi, mau menjadi lain dan sebagainya, semuanya, Bapak Saudara, adalah harus dengan dukungan manusia. Tidak boleh lari, mau bilang berkata aku mau lari supaya orang tidak mendukung saya, aku mau menghindar supaya orang tidak menunjuk saya, aku mau sembunyi supaya orang tidak tunjuk saya, mau lari kemana, bagaimanapun Bapak Saudara harus butuh yang disebut dengan dukungan manusia. Oke? Yang menjadi pertanyaannya, manusia yang mana? Kita lihat, Saudara. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, Bapak Saudara, manusia yang mana yang bisa menajamkan manusia? Saya tanya bagi Bapak Ibu, orang judi, ini ya sifat main-main, Valeng, lain dan sebagainya. Pernahkah Bapak Ibu, bagi yang judi ya, pernahkah Bapak Ibu, temanmu tukang judi mengajari kamu, ayo datang dulu ke gereja? Pernah enggak? Enggak pernah. Berarti artinya bukan manusia itu yang menajamkan manusia. Pernah enggak Bapak Ibu, orang yang tukang mabuk ya, pernah enggak tukang mabuk mengajari kamu, beribadahlah dulu kau ke gereja, setialah dulu kau ke gereja, datanglah dulu kau beribadah ke rumah Tuhan, datanglah dulu kau, berdoalah dulu kau kepada Tuhan. Pernahkah tukang mabuk mengatakan kepada temannya tukang mabuk seperti itu? Tidak pernah. Berarti bukan manusia itu. Pernahkah orang manusia yang tidak bertobat dan mendorong orang untuk bertobat? Pernahkah? Pasti tidak pernah. Tetapi orang yang mendorong kita untuk bertobat, Bapak Ibu Saudara, kita lihat manusia yang ini. Alkitab mencatat dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 11 berkata begini, tetapi engkau hai manusia Allah, yang bisa menajamkan sesamanya manusia adalah hanya manusia Allah. Seperti apa manusia Allah? Manusia Allah adalah orang yang mengejar keadilan, orang yang mengejar ibadah, orang yang mengejar kesetiaan, orang yang mengejar kasih, orang yang mengejar kesabaran, dan orang yang mengejar kelembutan. Tidak mudah marah. Itulah orang, Bapak Ibu Saudara, itulah orang yang bisa memanusiakan manusia. Amin. Haleluya. Heta falalala Bapak Ibu Saudara, nani hasil bertobat. Heta falalala Bapak Saudara, nani hasil falo balangi. Le pernah udah untuk maju. Saya sudah sampaikan tadi, kau banggakan temanmu wirausaha, kau banggakan temanmu sogale-gale. Bayangkan Bapak Saudara, dalam hati temanmu sogale kalau belum bertobat, kalau boleh pun maunya barangnya itu jangan laku.
Kalau boleh pun maunya jualannya itu tidak dibeli orang. Kalau boleh pun maunya adalah dia harus bangkrut. Kalau boleh pun maunya dia sengsara. Kalau boleh pun maunya jangan maju usahanya. Itu kehidupan manusia. Bukan menajamkan. Bukan menajamkan. Tetapi itu Bapak Saudara, adalah semakin mematahkan semangat kita. Hanya orang yang takut Tuhan, hanya orang yang manusia Allah, hanya itulah yang bisa mengajari manusia untuk bisa datang ke gereja, untuk bisa datang beribadah kepada Tuhan. Ini Bapak Saudara yang paling penting dalam setiap kehidupan kita. Yang menajamkan kita, yang membuat kita kuat, yang membuat kita luar biasa Bapak Saudara. Bukan karena orang lain, tapi yang membuat kita luar biasa adalah ketika kita sama-sama saling mendukung, saling menopang satu sama lain. Amin. Sebesar apapun Bapak Ibu Saudara, sebesar apapun beban kita, kalau kita bekerja sama dengan baik, bekerja sama-sama, kerja sama-sama, sama-sama bekerja, saya yakin Bapak Saudara, sebesar apapun kita bisa memikulnya. Karena dalam bahasanya berkata bahwa awan nilului wahya dan awan noro nilului wauso. Hulu tafa wolo-wolo dan alisi tafa daya-daya. Walaupun ada perbedaan tingginya, tapi harus ifa daya-daya galisinya supaya bisa kerjasama satu sama lain. Sebesar apapun. Nah, oleh sebab itu, Bapak Saudara, hari ini saya katakan bahwa besi menajamkan besi dan orang menajamkan sesamanya manusia. Kita butuh orang, Bapak Ibu. Kita butuh orang untuk mendorong kita. Kita butuh orang untuk kita bisa setia. Kita butuh orang untuk kita bisa melakukan kehendak Tuhan. Makanya kadang-kadang Bapak Saudara, setiap saya datang sebenarnya ke rumah jemaat kalau ibadah rumah tangga hari Rabu itu, saya dorong yang belum pernah ke gereja itu sebenarnya harus ke gereja. Saya sudah pernah sampaikan minimal minggu pertama, tapi rupanya jemaat-jemaat ini bandel pula rupanya. Bandel. Tidak ke gereja. Itu sebenarnya Bapak Saudara. Nah, oleh sebab itu Bapak Saudara, untuk mengikis kebandelan itu, untuk mengikis tidak dengar-dengaran itu, untuk mengikis Bapak Saudara adalah melawan itu dan tidak beribadah itu hanya dengan orang-orang yang sudah bertobat. Amin. Haleluya. Nah, ini Bapak Saudara yang paling terpenting dalam setiap kehidupan kita. Jadikan kita menjadi manusia Allah. Manusia Allah yang mengejar keadilan, mengejar ibadah, mengejar kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Inilah firman Tuhan yang datang dalam setiap kehidupan kita pada pagi hari ini. Kita mau maju adalah karena orang lain. Kita mau hebat bukan karena diri kita, tapi butuh orang untuk menopang dan untuk mendukung setiap kehidupan kita, Bapak Saudara. Sampai di sini firman Allah, kita bangkit berdiri.